Sekarang kan lagi ramai dibicarakan karena kebetulan ada 2 orang pendaki yang meninggal waktu pendakian ya, dan diberitakan penyebabnya adalah hipotermia. Nah, kalau dalam pendakian itu biasanya yang menyebabkan bahaya atau meninggal itu bisa pertama AMS, itu biasanya karena pada ketinggian itu dia kekurangan oksigen sehingga menyebabkan penurunan kesadaran dan menyebabkan kematian itu bisa. Terus bisa juga ini hipotermia. Hipotermia adalah suatu keadaan di mana suhu tubuh menurun drastis, biasanya 35 derajat Celcius di bawah 35 derajat Celcius. Nah, hipotermia kalau tidak segera ditangani itu bisa menyebabkan gangguan pada jantung, kemudian organ-organ vital yang lain itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, itu bisa menyebabkan gangguan henti jantung, kemudian gangguan pernafasan hingga proses kematian. Nah, hipotermia sendiri itu biasanya dibagi jadi 3, ringan, sedang, dan berat. Ringan itu antara 32 sampai 35 derajat, terus 28 sampai 32 itu sedang, kemudian di bawah 28 itu berat. Nah, penurunan kesadaran itu biasanya pada hipotermia yang sedang. Nah, untuk yang menyebabkan kematian itu kalau yang berat biasanya. Nah, kalau yang ringan itu biasanya denyut jantungnya akan cepat, takikardi, kemudian pucat. Nah, kemudian kalau sedangkan yang sedang malah dia jadi bradikardi tuh. Jadi mulai menurun kesadarannya gitu. Dok, apa yang menyebabkan seseorang terkena penyakit hipotermia? Oke. Jadi hipotermia itu bisa disebabkan beberapa hal. Misalnya tadi seseorang itu dalam suhu yang dingin dalam jangka waktu yang lama gitu kan, atau kedua misalnya dia memakai pakaian basah dalam jangka waktu yang lama. Ketiga, misalnya di dalam air dalam jangka waktu lama. Misalnya pada kasus kecelakaan perahu atau kapal ya, itu kalau dia dalam jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan hipotermia juga. Nah, kemudian di suatu kondisi lingkungan yang ternyata dingin, ternyata dia tidak memakai pakaian yang tepat. Nah, itu bisa juga menyebabkan hipotermia. Apa saat di ketinggian saja, Dok, itu yang menyebabkan penyakit hipotermia? Kan tadi salah satunya tadi pakai pakaian yang basah dalam jangka waktu lama. Kemudian di air juga bisa. Kalau kecelakaan di laut, kemudian dia dalam waktu lama di air, itu otomatis bisa juga menyebabkan hipotermia gitu. Jadi nggak cuma di ketinggian, tapi di laut pun juga bisa. Gitu. Biasanya kalau di ketinggian itu yang menyebabkan penyakit hipotermia itu di ketinggian kisaran berapa, Dok? Nah, itu bisa dipengaruhi juga kalau misalnya ketinggian berapa, itu bisa dipengaruhi dengan tadi AMS juga. AMS itu akut mountain sickness. Nah, itu biasa dalam ketinggian yang emang dari waktu mendaki gunung kan ada ketinggian tertentu. Dalam ketinggian yang melebihi yang di batas yang disarankan, itu akan bisa menyebabkan itu. Nah, tadi hipotermia itu selain di ketinggian yang udara dingin, tapi juga bisa juga di tempat yang rendah tapi dalam kondisi yang udara juga dingin, kayak tadi basah atau misalnya di laut juga bisa. Nah, jadi penyebab hipotermia itu nggak cuma di ketinggian tapi juga bisa juga di laut gitu. Maksudnya di keadaan yang kadang nggak usah di laut pun, kalau misalnya pakaian kita basah dalam jangka waktu lama, terus kemudian di tempat tertentu yang kondisi tertentu, itu bisa juga menyebabkan hipotermia gitu. Artinya bukan cuma pendaki saja yang bisa ngalamin penyakit hipotermia. Jadi nggak cuma pendaki, kadang-kadang kalau kita lihat orang yang penyelam pun bisa menyebabkan hipotermia gitu. Mungkin ada pencegahannya sih nggak, Dok? Jadi hipotermia sendiri itu ada beberapa komplikasi yang menyebabkan hipotermia, makanya akan timbul bahaya, misalnya kayak frostbite, kemudian bisa gangguan pada saraf pembuluh darah di kaki misalnya, kemudian bisa juga menyebabkan gangren, kerusakan pada jaringan, bisa juga menyebabkan kematian. Jadi komplikasinya ada beberapa komplikasi yang berbahaya pada hipotermia. Nah, terus kalau tadi ditanya cara mencegahnya gini. Jadi satu, kalau misal kita mau berpergian, kita mau melakukan pendakian misalnya, otomatis kita mesti tahu dulu nih SOP-nya apa aja yang mesti kita siapkan. Jadi nggak bisa gedebak-gedebuk kita tiba-tiba naik gitu ya. Satu. Terus kedua, ini kita gabungin antara hipotermia sama AMS tadi. Untuk di ketinggian tertentu, otomatis kita mesti kadang-kadang tidak boleh, atau kita mesti perhatikan kalau aktivitas kita jangan berlebihan, karena itu akan menyebabkan oksigennya akan bisa berkurang gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita mau pergi, itu otomatis ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan. Obat-obatan, hati-hati obat-obatan kita perhatikan. Jadi jangan sembarang minum obat-obatan. Obat-obatan yang kita harus minum itu yang hanya
diperbolehkan oleh dokter yang mengawasi atau dokter yang dikonsultasikan dulu ke dokter yang berkompeten di bidangnya, jadi dia melakukan aktivitas itu aman. Obat apa saja, karena pada hipotermia juga itu ada beberapa obat yang mempengaruhi, misalnya obat-obatan kayak narkotika itu nggak boleh digunakan gitu kan. Kemudian bisa juga obat-obat psikotropika misalnya. Kemudian kalau ada riwayat penyakit untuk hipotermia itu sangat berpengaruh, misalnya tiroid, kemudian diabetes. Nah itu juga mesti diperhatikan, karena sebelum melakukan tindakan, melakukan pendakian itu untuk mengurangi resiko timbul hipotermia. Demensia pun juga bisa berpengaruh terhadap hipotermia. Nah kemudian selain itu tadi kita siapkan benar-benar, kemudian tadi obat-obatan, dan jangan lupa hati-hati untuk penggunaan alkohol, tidak boleh alkohol dan selain alkohol itu ada apa namanya, saya lupa tuh. Satu lagi alkohol sama apa yang bisa menyebabkan hipotermia. Jadi ada alkohol yang nggak boleh, sebut alkohol aja lah ya. Jadi sama alkohol itu juga masih hati-hati, karena itu nggak boleh sembarangan tuh. Kadang-kadang ada orang minum alkohol untuk menghangatkan badan, bukan begitu caranya sih. Nah kemudian memakai pakaian yang sesuai. Jadi maksudnya ini mau di udara dingin nih, jadi kita harus memakai pakaian yang sesuai. Jadi pakaian tebal yang sesuai untuk di udara yang dingin. Nah kemudian jangan lupa untuk pakaiannya itu jangan basah. Jadi kalau misalnya kemudian pendakian udara dingin kan basah nih kalau hujan segala. Nah hujan itu segala otomatis jangan dipaksa gitu. Jadi kalau bisa berteduh dulu atau mencari tempat yang tidak kehujanan, jadi otomatis pakaiannya tidak basah. Nah jadi tetap pakaian yang kering dan hangat biasanya. Nah, jadi ada beberapa hal yang untuk dilakukan untuk mencegah terjadinya hipotermia itu. Pertolongan pertama apa yang ketika seseorang terkena hipotermia? Oke, kalau terkena hipotermia, otomatis yang pertama kita lakukan adalah tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital itu mesti kita perhatikan, yaitu misalnya pernafasan. Ya, pernafasan, tanda-tanda vital, nafas, jantung itu mesti kita perhatikan. Jadi lihat begitu orang terkena hipotermia, kita lihat ringan, sedang atau berat kan. Nah kalau misalnya emang penyebabnya tadi pakaian yang basah, otomatis kita usahakan pakaiannya diganti yang kering. Kemudian diberi, kalau orangnya masih sadar ya, bisa diberi minuman yang hangat. Nah kalau orangnya masih sadar, nah kemudian jangan lupa hati-hati kalau misalnya orang suka salah, begitu hipotermi buru-buru dihangatkan, dipanaskan kadang-kadang. Jadi nggak boleh juga over, karena kalau over itu malah bisa menyebabkan resiko, misalnya kulitnya malah kebakar kalau misalnya tiba-tiba pakai sesuatu yang dipanaskan berlebihan gitu kan. Nah jadi pertama yang mesti dilakukan adalah tanda-tanda vitalnya mesti dijaga dulu. Tanda-tanda vital itu yang penting. Jadi tanda-tanda vital udah aman, kemudian baru suhunya, suhu tubuhnya itu dari yang tadi tergantung, tadi kan ada yang 28 derajat di bawah 28, ada yang 32 sampai 35, ada yang 28 sampai 32 kan. Nah setelah suhunya udah mulai membaik, baru pertolongan di rumah sakit. Biasanya di rumah sakit itu akan dilakukan apakah perlu pemberian oksigen, kalau perlu malah dilakukan penghangatan melalui cuci darah. Apakah cuci darah jadi darah itu dibikin lebih hangat, itu bisa gitu. Kemudian otomatis diobservasi nah jadi kalau waktu pasien hipotermi juga jangan ditinggal tuh, masih diobservasi. Jadi masih kita temenin diobservasi sampai dia dibawa ke rumah sakit gitu. Di umur berapa sih dok yang rentan orang terkena hipotermi? Hipotermi itu bisa di umur berapa saja, tapi emang untuk anak-anak bayi pun itu juga lebih rentan. Tadi yang kebetulan faktor risiko lebih rentan tadi yang disebutin, misalnya anak bayi misalnya, kemudian tadi yang punya riwayat penyakit tiroid misalnya, ada diabetes, kemudian lebih rentan juga kalau yang menggunakan obat-obatan tuh narkoba, nafsa, obat-obat psikotropika itu juga rentan tuh. Nah kemudian oh iya tadi yang tadi saya lupa itu, hati-hati pemakaian kafein dan alkohol. Jadi kafein dan alkohol, kafein itu denyut jantung akan kerja lebih cepat biasanya. Jadi tadi kan hipotermia ringan, sedang, berat. Yang ringan itu dia takikardi, nadinya cepat, denyut jantungnya cepat. Begitu dikasih kafein dia akan makin cepat. Nah kalau misalnya yang sedang itu bradikardi itu denyut jantungnya mulai melambat karena terjadi penurunan kesadaran mulai. Oke, cukup.